Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Ustadz Herfi yang kami hormati, asatidzah wal ustadzat yang juga kami hormati, para ayah bunda, jamaah sekalian, hafizakumullah. Pertama, kami mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik bersama asatidzah, ustadzat, serta jamaah sekalian di Masjid Kampus UGM yang kita cintai, karena pada waktu yang bersamaan juga sedang berada di Bengkulu, Sumatera. Tapi sebagai bentuk dari rasa cinta kami pada semua jamaah sekalian, ingin menyapa. Yang pertama kita sampaikan ahlan wa sahlan dan jazakumullah khairan atas waktu yang diluangkan untuk hadir pada kesempatan yang mulia ini, untuk bisa sama-sama tholabul ilmi hadir menyimak, mendengarkan kajian, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Herfi hafidhahumullah. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa Yayasan Zamzam wan Nakhlah yang genap berusia 10 tahun sedang berupaya untuk terus berbenah. Tentu waktu 10 tahun bisa dikatakan waktu yang panjang, tetapi juga bisa dikatakan waktu yang masih terlalu singkat dan belia, tergantung dari mana kita melihatnya. Tetapi yang jelas ada dua yang diupayakan di Yayasan Zamzam wan Nakhlah ini. Yang pertama, kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dengan pendidikan berbasis Al-Quran untuk melahirkan generasi rohilah, generasi yang unggul di masa yang akan datang. Kita coba terus berbenah, kita terus melihat ke depan bahwa tantangan pendidikan ini luar biasa. Dan sebagaimana yang sekarang ini bisa disaksikan, fokus bahasan kita atau fokus gerak kita yang paling utama adalah di pendidikan. Baik itu pendidikan anak usia belia, anak usia dini, dan terus merambah sampai dengan pendidikan untuk lansia. Semua itu perlu dukungan dari semua pihak, termasuk dari Bapak Ibu sekalian. Karena bagi kita, keluarga, sekolah, masyarakat adalah sentra pendidikan yang penting dan saling terkait. Kita tidak bisa mengklaim atau merasa bahwa kita yang paling penting, yang lainnya tidak penting, karena semuanya mengambil peran masing-masing. Kita berharap mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan, ada pikiran, gagasan, ide, termasuk doa yang Bapak Ibu sekalian berkenan untuk meluangkannya, untuk berikan kepada kami, sehingga apa yang kami lakukan ini mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Ibu sekalian. Kita menyadari bahwa pendidikan ini bukan pekerjaan mudah, dan kita bekerja sama dengan berbagai pihak, tentu termasuk juga dengan pemerintah, karena memang pendidikan ini, kalau dalam kacamata pemerintah negara Republik Indonesia, ini adalah amanah Undang-Undang Dasar, sehingga ketika kita terlibat, sebenarnya kita juga berkontribusi dan berupaya untuk berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjalankan salah satu amanah tersebut. Tapi dari sisi yang lain, kita melihat bahwa pendidikan ini harus terus berjalan, harus terus ada, dan ini menjadi salah satu cara pandang kita dalam kehidupan ini. Karena kita melihat bahwa perbaikan sebuah masyarakat, sebuah bangsa, peradaban yang kita ingin bangun tidak mungkin lepas dengan pendidikan, apapun dan dimanapun tempatnya, apapun kondisinya. Dan sepanjang sejarah kita melihat bagaimana para ulama kita memberikan perhatian yang sangat besar pada pendidikan, dimulai dari pendidikan usia belia. Oleh karena itu, kita mencoba untuk terus berkomitmen, dan pada kesempatan satu dasawarsa ini kita juga mengupayakan untuk mencoba
menata dan sekaligus menatap ke depan 10 tahun kedua apa yang akan kita lakukan. Dan ini adalah bagian dari upaya kami untuk berbenah, sehingga Bapak Ibu sekalian jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan, saran, usulan, nasihat. Karena kita yang berada di jalan dakwah ini, seperti kata para ulama, misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau kadang-kadang membahasakan bahwa di jalan dakwah ini, jalan pendidikan ini, kadang-kadang kita mendapati suasana qillatul mu'in, sedikit yang ikut terlibat, sedikit yang mau ikut membantu, sedikit yang mau ikut memberikan urun dan saran. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang punya urun angan, tentu dengan tangan terbuka kami terima. Tapi juga kalau ada yang mau turun tangan, juga ahlan wa sahlan. Dua-duanya kita perlukan. Kita ingin membangun kesadaran bersama bahwa pendidikan ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita semua. Kita tidak melihatnya sebagai tanggung jawab yang hanya dititipkan kepada satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain. Orang tua punya peran sangat penting. Kemudian kami di yayasan, kemudian di lembaga pendidikan yang ada di yayasan ini juga punya tanggung jawab yang tidak kecil dan terus berbenah. Kemudian juga masyarakat juga punya peran. Maka kita ingin terbangun kolaborasi dan soliditas. Harapannya kita bisa melahirkan generasi itu, dan kita mulai dari keluarga kita mulai dari lembaga pendidikan kita, dan kita siap berkolaborasi dengan siapapun yang bisa dan berkenan untuk mendukung program ini. Apa yang sedang direncanakan dan apa yang sedang dikerjakan ini adalah bagian dari tangga-tangga yang mudah-mudahan ini menjadi proses untuk membangun peradaban. Kami menyadari bahwa di sana-sini masih perlu banyak perbaikan, masukan, dan kita membutuhkan peran dari banyak pihak. Tapi kita berharap mudah-mudahan ini semua menjadi pemberat timbangan amal kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampaikan kepada semua yang hadir apa yang sedang dibangun sekarang ini, baik itu masjid berikut beberapa ruang kelas, kemudian ke depan kita akan membangun ini dan itu, adalah bagian dari proses. Selain membangun fisik, yang justru sangat penting adalah membangun SDM-nya. Peningkatan kualitas SDM pendidik, tenaga pendidik yang ada terus kami lakukan. Dan kalau ada Bapak Ibu sekalian yang punya usulan, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya, karena kita menyadari ini semua untuk kemaslahatan dan kebaikan kita semua, termasuk untuk anak-anak kita. Bagi kita, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita adalah sesuatu yang menjadi oleh-oleh kita untuk anak-anak, dan sekaligus bagi kita jadi catatan amal kita yang kita harapkan bisa kita saksikan kelak di hari akhir. Dan kami mohon para Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, kesempatan yang langka, kesempatan bisa mendengar, menyimak langsung dari Ustadz kita, Ustadz Herfi, yang untuk mendapatkan jadwal beliau tidak mudah. Kita bisa memaklumi kesibukan yang luar biasa, tapi beliau mau meluangkan, ini satu hal yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita berharap ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu a'lam. Sallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.